Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi menjelang siang ini kita masih diberinya kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul bersama di ruang guru SD Negeri 03 Kota Bengkulu. Salawat dan salam marilah selalu kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman. Semoga beliau menuntun kita sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya Rabbil Alamin. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu rekan guru sejawat yang telah bisa hadir pada kegiatan aksi nyata modul 1.4 calon guru penggerak saya yang berjudul implementasi pemahaman tentang budaya positif. Selanjutnya, perubahan paradigma belajar. Kita ambil dari budaya positif, nanti akan ada paradigma perubahan dalam kita belajar dan mengajar. Seorang guru atau pendidik dituntut untuk bisa menyampaikan pelajaran dengan baik dan tepat kepada para murid, sehingga para murid dapat memahami pelajaran dengan baik dan merasakan perbedaan di dalam kelas. Perubahan ini akan melahirkan pembelajaran yang lebih menyenangkan melalui pembelajaran berdiferensiasi, membuat kesepakatan kelas dan berbagai proyek pembelajaran dengan aset yang tersedia di lingkungan sekitar. Selanjutnya, selain itu, pembelajaran yang menyenangkan juga dapat dilakukan dengan cara berkolaborasi dengan berbagai pihak, baik pihak dalam maupun dari pihak luar. Budaya positif. Secara umum, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin diri dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Pendekatan disiplin positif bukan mengenai anak atau peserta didik secara langsung, melainkan bagaimana cara seorang pendidik yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak didik. Strategi yang saya terapkan selama ini untuk menanamkan disiplin positif itu ada 4 strategi. Yang pertama, membuat kesepakatan kelas pada awal masuk pembelajaran. Yang kedua, membuat hukuman bagi anak-anak yang melanggar kesepakatan kelas tersebut. Yang ketiga, berusaha memberikan contoh yang baik kepada anak-anak dari beberapa kesepakatan kelas yang telah disepakati. Dan yang terakhir, bersikap bijak dalam menghadapi semua permasalahan yang timbul dari anak-anak yang melanggar kesepakatan kelas tersebut. Motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sampai di sini ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan? Ya, silakan Bu. Ini bukan dari pernyataan 3 motivasi perilaku manusia. Ya. Tolong Ibu jelaskan seperti apa sih kegiatan yang dilakukan oleh manusia itu? Oh ya, ini dari 3 motivasi ya, motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya manusia yang motivasi perilaku yang pertama, dia akan berpikir, oh kalau saya tidak melakukan ini, apa sih hukumannya buat saya? Ataukah mungkin nanti saya akan dimarahi ibu guru, atau mungkin saya nanti disuruh bawa alat kebersihan, atau dan lain sebagainya. Jadi ketika motivasi yang pertama itu tumbuh, maka dia akan memikirkan apa hukuman yang akan terjadi jika saya melanggar kesepakatan kelas. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Jika anak tersebut sudah kita biasakan dengan yang namanya hadiah, maka anak setiap melakukan
melakukan tugas, dia akan berpikir, apa sih yang saya dapatkan jika saya membantu Ibu Nurul ini? Apa sih yang saya dapatkan jika saya menyelesaikan tugas tepat waktu? Itu artinya anak akan selalu berpikir, dia akan mendapatkan apa? Dia akan menghasilkan apa? Biasanya apanya itu berupa sesuatu, barang yang diberikan. Selanjutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oh, jika saya melakukan kebaikan, maka saya akan mendapatkan apa? Jika saya melakukan keburukan, saya juga akan mendapatkan apa? Mungkin seperti itu, Bu. Iya. Kita lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan dalam menentukan pilihan. Yang keempat, kebutuhan kesenangan. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan. Dari 5 kebutuhan dasar manusia, adakah yang ingin Bapak Ibu tanyakan? Silakan jika ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan. Iya, ya. Kebutuhan akan penguasaan itu tolong contoh buktinya bagaimana? Iya, kebutuhan akan kekuasaan. Jika kita di kelas kita itu ada yang namanya struktur kelas. Ada yang jadi ketua kelas, ada